Suku Sunda adalah salah satu suku bangsa di Indonesia yang mayoritas tinggal di wilayah Jawa Barat. Suku Sunda merupakan salah satu kelompok etnis yang berasal dari Pulau Jawa, khususnya bagian barat. Sejarah mereka dapat ditelusuri kembali ke kerajaan-kerajaan kuno di Jawa Barat seperti Kerajaan Sunda, yang berpusat di Pakuan Pajajaran. Pada abad ke-16, kerajaan ini mengalami perubahan besar dengan kedatangan pengaruh Islam dan kolonialisme Belanda. Bahasa Sunda adalah bahasa yang digunakan oleh suku Sunda. Bahasa ini termasuk dalam rumpun bahasa Austronesia dan memiliki beberapa dialek, seperti dialek Priangan, Banten, dan Cirebon. Dalam bahasa Sunda, terdapat sistem penulisan yang menggunakan aksara Sunda, meskipun kini sebagian besar orang Sunda menggunakan alfabet Latin. Kesenian Sunda kaya dengan berbagai bentuk, termasuk wayang golek, teater boneka, tari jaipong, dan gamelan degung. Musik tradisional Sunda juga sangat terkenal dengan alat musik seperti angklung dan kecapi. Pakaian adat Sunda meliputi baju kebaya untuk wanita dan baju pangsi untuk pria. Dalam acara formal atau upacara adat, biasanya mereka mengenakan pakaian ini lengkap dengan aksesoris tradisional. Suku Sunda memiliki berbagai upacara adat, seperti serentahun perayaan Tahun Baru Agraris dan ruatan upacara pembersihan diri dari hal-hal buruk. Sebagian besar orang Sunda menganut agama Islam, namun ada juga yang menganut agama Kristen, Hindu, atau Buddha. Selain agama formal, beberapa kelompok juga masih mempertahankan praktik kepercayaan tradisional seperti kepercayaan kepada roh nenek moyang dan upacara adat. Struktur sosial masyarakat Sunda tradisional seringkali terorganisir dalam sistem kekerabatan dan komunitas desa yang disebut kampung. Di sini, nilai-nilai kekeluargaan dan gotong royong sangat dijunjung tinggi. Secara tradisional, ekonomi masyarakat Sunda didominasi oleh pertanian, terutama padi dan sayur-sayuran. Namun, dengan perkembangan zaman, banyak orang Sunda kini terlibat dalam berbagai sektor pekerjaan, termasuk industri dan jasa. Wilayah yang dihuni oleh suku Sunda meliputi sebagian besar provinsi Jawa Barat dan Banten. Daerah ini dikenal dengan keindahan alamnya, seperti pegunungan, sawah terasering, dan pantai. Suku Sunda, seperti banyak suku lain di Indonesia, menghadapi tantangan modernisasi dan globalisasi. Pendidikan semakin dianggap penting, dan banyak orang Sunda kini mengakses pendidikan tinggi dan berkarir di berbagai bidang. Secara keseluruhan, suku Sunda merupakan kelompok etnis yang kaya akan budaya dan tradisi, namun juga terbuka terhadap perubahan dan perkembangan zaman. Kecantikan wanita Sunda seringkali diidentikan dengan ciri-ciri fisik tertentu. Mereka umumnya memiliki kulit berwarna coklat yang cenderung cerah, dengan bentuk wajah oval dan mata yang tajam. Fitur wajahnya sering dianggap lembut dan feminin, dengan hidung yang proporsional dan bibir yang penuh. Wanita Sunda dikenal dengan gaya berpakaian tradisional yang anggun. Mereka sering mengenakan kebaya Sunda, yaitu pakaian yang terdiri dari atasan yang dipadukan dengan bawahan seperti batik atau songket. Kain kebaya yang berwarna cerah atau bermotif khas Sunda menambah keindahan dan kecantikan mereka. Selain itu, aksesoris seperti cincin, gelang, dan bros tradisional juga turut mempercantik penampilan mereka. Keanggunan wanita Sunda tidak hanya tercermin dari penampilan fisik, tetapi juga dari sikap dan perilaku mereka. Mereka dikenal sopan, ramah, dan penuh hormat. Etika berbicara yang lembut serta sikap yang menghargai orang lain adalah bagian penting dari keanggunan mereka. Wanita Sunda seringkali terampil dalam berbagai keterampilan tradisional, seperti menari jaipong, menyanyikan lagu-lagu Sunda, dan membuat kerajinan tangan seperti anyaman bambu atau batik. Keterampilan ini menambah dimensi keanggunan mereka, karena mereka tidak hanya mengandalkan penampilan fisik tetapi juga bakat dan keahlian. Wanita Sunda seringkali dikenal dengan kearifan lokal dan pengetahuan tentang budaya mereka sendiri. Ini termasuk pemahaman mendalam tentang adat istiadat, cerita rakyat, dan tradisi Sunda. Pengetahuan ini memberi mereka daya tarik yang mendalam, karena mereka dianggap sebagai penjaga dan pelestari warisan budaya.
Daya tarik wanita Sunda juga berasal dari keramahan mereka. Mereka dikenal sebagai orang yang mudah bergaul dan memiliki kemampuan untuk menciptakan hubungan yang harmonis dengan orang-orang di sekitar mereka. Mereka seringkali menunjukkan keseimbangan antara kehidupan sosial dan tanggung jawab keluarga, yang mencerminkan kemampuan mereka untuk beradaptasi dan berkomunikasi dengan baik. Secara keseluruhan, kecantikan, keanggunan, dan daya tarik wanita Sunda merupakan perpaduan antara aspek fisik, perilaku, keterampilan tradisional, serta pengetahuan budaya yang mendalam. Ini menjadikan mereka unik dan dihargai dalam konteks budaya mereka sendiri maupun dalam pandangan orang luar. Dalam masyarakat Sunda, ada berbagai pantangan dan larangan yang berkaitan dengan budaya dan kepercayaan mereka. Pantangan dan larangan ini seringkali berhubungan dengan adat, tradisi, dan keyakinan spiritual. Beberapa makanan dianggap tidak boleh dikonsumsi oleh orang tertentu dalam situasi tertentu. Misalnya, bagi orang yang sedang menjalani masa pemulihan dari penyakit atau wanita hamil, ada makanan yang sebaiknya dihindari. Dalam beberapa ritual adat, terdapat makanan khusus yang harus dikonsumsi atau dihindari sebagai bagian dari tata cara upacara. Mengunjungi atau berada di tempat-tempat yang dianggap suci atau keramat tanpa izin atau dalam keadaan tidak sopan bisa dianggap tidak hormat atau membawa sial. Tidak boleh melakukan tindakan yang dianggap tidak pantas di tempat ibadah, seperti berisik atau melakukan aktivitas yang tidak relevan dengan ibadah. Dalam berkomunikasi, terutama dengan orang yang lebih tua atau dalam konteks formal, berbicara kasar dianggap tidak sopan. Mengabaikan etika sosial, seperti tidak menghormati tamu atau orang yang lebih tua, dianggap melanggar norma budaya. Dalam upacara ini, ada larangan tertentu mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, termasuk pakaian yang harus dikenakan dan tindakan yang harus dihindari. Terdapat tata cara dan aturan tertentu yang harus dipatuhi selama upacara pernikahan, seperti larangan bertemu sebelum upacara atau tindakan tertentu yang dianggap bisa membawa sial. Misalnya, dalam beberapa kepercayaan, ada hari-hari tertentu yang dianggap tidak baik untuk memulai aktivitas penting seperti pernikahan atau perjalanan jauh. Beberapa kegiatan mungkin dilarang pada waktu-waktu tertentu dalam sehari atau tahun, misalnya, larangan bekerja pada waktu tertentu dalam hari Jumat atau hari-hari khusus lainnya. Ada kalanya, hubungan sosial dengan kelompok atau individu tertentu bisa dibatasi berdasarkan status sosial atau latar belakang. Beberapa larangan mungkin berlaku terkait dengan cara berinteraksi dengan orang yang lebih tua atau otoritas. Dalam beberapa kasus, pekerjaan tertentu dianggap tidak pantas untuk seseorang berdasarkan latar belakang sosial atau keluarga mereka. Ada norma-norma tentang jenis pendidikan yang dianggap sesuai untuk individu berdasarkan status sosial atau adat. Pantangan dan larangan ini tidak hanya mencerminkan kepercayaan dan tradisi tetapi juga bertujuan menjaga keharmonisan dan kesopanan dalam masyarakat. Meskipun pantangan ini mungkin berbeda-beda dalam praktiknya tergantung pada daerah dan komunitas, secara umum mereka berfungsi untuk menjaga nilai-nilai budaya dan adat yang dihormati oleh masyarakat Sunda. Spiritualitas dalam masyarakat Sunda, yang merupakan salah satu suku terbesar di Indonesia, mencerminkan kekayaan dan kompleksitas budaya mereka. Spiritualitas Sunda tradisional seringkali melibatkan kepercayaan kepada kekuatan gaib dan roh-roh nenek moyang. Masyarakat Sunda memiliki sistem kepercayaan yang disebut yang merupakan campuran dari animisme, dinamisme, dan pengaruh Hindu-Buddha. Dalam spiritualitas Sunda, terdapat berbagai dewa dan roh yang dianggap berkuasa atas aspek tertentu dari kehidupan. Ritual-ritual seperti syukuran untuk hasil bumi adalah bagian penting dari praktik spiritual mereka. Mereka juga menghormati roh nenek moyang melalui upacara tertentu. Seiring dengan masuknya Islam ke tanah Sunda, banyak praktik dan kepercayaan lokal mengalami sinkretisme dengan ajaran Islam. Hal ini terlihat dalam praktik seperti aliran spiritual dalam Islam yang seringkali melibatkan kombinasi elemen-elemen spiritual Sunda dengan ajaran Islam. Seni dan budaya Sunda juga memainkan peran penting dalam spiritualitas mereka. Misalnya,
Teater boneka kayu sering kali digunakan dalam upacara-upacara spiritual untuk mendukung dan memperkuat pesan-pesan spiritual dan sosial. Kepercayaan asli Sunda menekankan harmoni dengan alam dan keseimbangan dalam hidup. Ini sering tercermin dalam cara hidup masyarakat Sunda yang menghargai kerjasama, gotong royong, dan penghormatan terhadap alam. Masyarakat Sunda juga dikenal dengan praktik meditasi dan pengobatan tradisional. Pengobatan ini sering melibatkan penggunaan ramuan herbal, ritual, dan doa-doa yang dianggap dapat menyembuhkan penyakit fisik dan spiritual. Secara keseluruhan, spiritualitas Sunda merupakan gabungan yang harmonis antara kepercayaan tradisional, pengaruh Islam, dan praktik budaya yang mencerminkan nilai-nilai masyarakat Sunda dalam hubungan mereka dengan diri sendiri, sesama, dan alam.